Kerinduan kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekarang baca ayat yang ke-12. Sekarang kita bersama-sama membaca Pasal 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara perhatikan di sini sampai 3 kali ayat yang sama diulang. Persis sama, diulang sampai 3 kali. Jadi kalau sampai diulang sampai 3 kali itu berarti ada something di situ. Nah, sebelum saya beranjak lebih jauh, saya ingin memberikan sedikit pengertian kepada saudara bahwa sebenarnya Mazmur itu terdiri dari 5 jilid. Makanya tadi saya katakan kalau saudara membawa Alkitab, saudara baru tahu. Karena di dalam Alkitab ditulis jilid 2, Mazmur 42 sampai 72. Jadi Mazmur ini sebenarnya ada 5 jilid, saudara. Dari Mazmur pertama sampai Mazmur 150 itu ada 5 jilid. Sehingga ada orang berkata demikian, kalau Musa memberikan 5 kitab Taurat, maka Daud memberikan 5 kitab Mazmur. Ada yang berkata demikian. Nah, kalau kita perhatikan antara kitab Taurat dan Mazmur sedikit banyak itu ada korelasinya. Jadi kita tahu kitab Taurat ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Mazmur jilid 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita sejajarkan, itu ada korelasi. Jadi antara jilid 1 dengan Kejadian, jilid 2 dengan Keluaran, jilid 3 dengan Imamat, jilid 4 dengan Bilangan, jilid 5 dengan Ulangan. Nah sehingga tidak kebetulan kalau saudara melihat di dalam kitab Taurat, kitab yang kedua adalah kitab Keluaran. Bukan? Nah saudara perhatikan, kitab Keluaran dimulai dengan apa? Dimulai dengan keadaan bangsa Israel yang sedang tertekan. Betul? Mereka ada di Mesir dan mereka tertekan oleh Firaun. Firaun ini adalah gambaran dari kuasa iblis. Dan kita membaca di dalam Mazmur pasal 42. Dimulai dengan keadaan pemazmur yang sedang tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi pemazmur di dalam menulis Mazmur ini sedang dalam keadaan tertekan. Jiwanya tertekan, ada oppression, ada sesuatu yang menekan. Kita tidak tahu apa sebenarnya. Tapi jelas pemazmur berkata, bahkan dia berkata kepada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku. Memang keadaan tertekan itu ada banyak penyebabnya. Bisa dari situasi kondisi, bisa dari lingkungan. Tapi juga kadang-kadang jangan lupa, iblis itu bisa menekan kita. Kadang-kadang tanpa alasan orang bisa tertekan. Depres, makanya ada penyakit namanya depresi. Depres, berasal dari apa? Tertekan. Orang kalau ditekan terus-terusan, ya kalau kuat ya kuat. Tapi kalau enggak bisa depression. Mungkin ada di antara kita saat ini dalam keadaan tertekan. Tidak tahu apa yang menekan saudara, tetapi kalau firman Tuhan disampaikan pasti ada. Karena Tuhan itu tidak pernah menyampaikan firman dengan sia-sia. Kalau saudara dalam keadaan tertekan, maka saya mau katakan firman Tuhan ini adalah untuk Anda. Sebelum saya beranjak lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita tertekan. Maka ada hal yang menarik di sini. Kalau saudara membaca mulai ayat yang ke-3, 4, 5 ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat 5 perhatikan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jiwanya sedang susah.
bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ada satu hal yang menarik dari Mazmur ini, yaitu bagaimana pemazmur dalam keadaan tertekan, dia teringat kepada rumah Allah. Dia teringat bagaimana senangnya ya, bisa datang ke rumah Tuhan. Bahkan dia katakan, aku berjalan mendahului banyak orang. Cepat-cepat ingin sampai di rumah Tuhan. Dan saya katakan ini adalah normal Christian life. Memang saya tidak tulis di Alkitab saya, karena ini Alkitab untuk bepergian ya. Saya punya Alkitab khusus untuk saya belajar, itu banyak tulisan. Jarang saya bawa, supaya tidak cepat rusak. Tapi di Alkitab itu saya tulis, this is normal Christian life. Jadi ini adalah kehidupan Kristen yang normal. Apa itu? Yaitu rindu kepada rumah Allah. Anak Tuhan yang normal dalam artian kehidupan kekristenannya sehat, imannya sehat. Pasti, saya katakan, pasti punya kerinduan, punya kehausan. Untuk apa? Untuk datang ke rumah Tuhan. Ayo kalau sudah tidak percaya, coba perhatikan. Apalagi kalau anak Tuhan baru cinta mula-mula, wow, pengennya terus ada di rumah Tuhan. Mungkin sudah pernah alami itu. Pada awal-awal sudah mengenal Kristus. Rasanya tuh pengen tiap hari datang. Kapan ya minggu lagi? Kapan ya hari Minggu? Dan sebenarnya yang normal tuh demikian. Di dalam Mazmurnya yang lain, tidak usah kita baca. Mazmur 137 ayat 6. Dikatakan bahwa rumah Tuhan itu adalah puncak sukacitaku, kata Daud. Dia sangat senang berada di rumah Tuhan. Dan itu merupakan kesukaannya yang paling ultimate. Yang paling puncak, cuy kautien. Jadi kalau saudara tidak mempunyai perasaan ini, atau mungkin saudara lebih senang ada di gedung biskop, lebih senang ada di tempat-tempat lain, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, am I normal? Normalkah aku? Dalam artian kerohanian kita ya. Seorang anak Tuhan yang punya normal Christian life, yang kerohaniannya sehat, dia pasti punya kerinduan untuk datang beribadah, menyembah Tuhan. Bahkan kalau dia lewati kesempatan itu seolah-olah ada yang kurang dalam hidupnya. Seolah-olah ada yang rasanya gak enak. Jadi kalau anak Tuhan tidak datang ibadah, santai-santai aja, gak kerosok apa-apa, ya toh. Bahkan datang ke ibadah rasanya mekso, berat. Nah mungkin saudara perlu memeriksa hidup kerohanian Anda. Berarti ada something wrong. Sama kalau anak tidak mau makan, anak kecil, ya jadi kalau saudara punya anak kecil, bayi, sedikit ini pengetahuan, kan kadang orang tua itu grogi ya, bingung ya. Sudah tidak usah bingung. Pokok kalau anak kecil itu, ya, baby, kan anak itu tidak bisa ngomong, tidak enak apa, dia tidak bisa ngomong. Kalau anak itu masih aktif, dia masih bisa tidur nyenyak, dia masih suka makan, tenang aja, sehat. Jadi ini sedikit pengetahuan. Kalau anak sudah nggak suka makan, something wrong. Jadi saudara mari kita melalui Mazmur ini kita juga melihat apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya maju lagi. Jadi dari Mazmur ini kita belajar satu hal, yaitu apa dan bagaimana kita harus bersikap pada saat kita menghadapi tekanan dalam hidup ini. Yang pertama, kembali kepada ayat pokok kita, berharaplah kepada Allah. Pemazmur, dia menyemangati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ayo diriku, mengapa engkau tertekan? Berharap kepada Allah. Allah yang hidup, the living God. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. So itu mari kita bawa hati kita. Bangkitkan semangat kita. Masih ada pengharapan. Amin. Haleluya. Masih ada pengharapan. Yaitu berharaplah kepada Allah yang hidup itu. Jangan berharap kepada hal yang lain. Banyak anak-anak Tuhan di saat tertekan. Justru kita menaruh pengharapan kita kepada yang lain. Mazmur berkata, berharaplah kepada Allah. Dialah penolongku. Dialah batu gunung perlindunganku. Jadi kita mau belajar ya. Untuk kita dalam keadaan tertekan. Kita berharap kepada Allah yang hidup. Yang kedua dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Haleluya. Yang kedua ini adalah tetaplah bersyukur kepada Tuhan.
Memang tidak gampang dalam menghadapi masalah, persoalan. Kita lalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi itu satu kunci sebenarnya. Yang Tuhan berikan supaya hati kita tidak down. Bersyukurlah. Bersyukurlah lagi dikatakan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Coba kita baca satu ayat yang sudah sering kali kita baca. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Jelas ya? Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. In every circumstances. Dalam segala situasi dan kondisi. Mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Jadi kalau sudah dalam keadaan tertekan, coba belajar. Mungkin itu bertentangan dengan keadaan emosi Anda. Tapi coba belajar. Angkat perkataan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya ketika saudara ucapkan itu. Terus ucapkan. Ada something, ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Tuhan akan mengubah hatimu. Yang seolah-olah tadi ditimpa oleh mendung. Sekarang mendung itu akan terbuka. Mengapa orang depresi? Karena dalam keadaan tertekan dia malah mengomel, malah menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya toh? Banyak orang kan gitu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan bersungut-sungut, mengomel, dia tambah down, tambah berat ini. Mendungnya tambah gelap. Tapi coba saya berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara akan melihat mendung itu mulai tersibak dan saudara mengizinkan cahaya Allah itu mulai masuk menerangi hatimu. Memang ada kuasa dalam ucapan syukur. Itu memang benar. Apalagi kalau saudara mengingat satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Roma 8 ayat 28. Ayat ini saya rasa adalah alasan kuat untuk kita bersyukur. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada terjemahan lain berkata bahwa segala sesuatu berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bagi anak Tuhan itu nggak ada yang nggak baik. Amin, saudara. Bagi anak Tuhan itu semua berkat. Amin. Bahkan hal yang tidak baik pun itu berkat. Kalau bagi orang yang bukan anak Tuhan mungkin itu sial, itu begini. Tapi saya percaya bagi orang percaya segala sesuatu itu adalah berkat. Amin. Minimal untuk kita belajar sesuatu. Jadi mari, kalau tadi kita diajak untuk berharaplah kepada Allah. Sekarang kita diajar untuk bersyukurlah kepada Allah. Dan yang ketiga, saya kembali kepada Mazmur 42, saya ajak saudara untuk membaca ayat yang kedua. Ayat yang sudah tidak asing lagi, karena sering kali kita nyanyikan. Coba kita baca Mazmur 42 ayat yang kedua. Ini adalah sikap yang berikutnya. Kita baca mulai ayat pertama ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Yang ketiga, yaitu mencari Tuhan dengan kerinduan. Merindukan sungai yang berair. Di dalam salinan lain, kata merindukan itu diterjemahkan terengah-engah, pant. Jadi rusa itu, sudah tahu rusa kan? Rusa itu kan binatang jinak, nggak punya cakar, nggak punya apa-apa ya. Dia cuma bisa lari. Kalau musuh datang dia cuma bisanya lari. Dia larinya cepat memang. Ya itu memang Tuhan kasih untuk menghindarkan dari musuh ya. Tetapi setelah dia lari, apa yang terjadi? Dia butuh air. Nah pada saat itu rusa ini akan terengah-engah. Dia akan mencari di mana ada sumber air. Dia akan mencium dari jauh. Mungkin ada sumber air di dekat ini karena penciumannya tajam kan. Karena apa? Dia butuh dengan air itu. Kenapa kalau dia butuh? Kalau dia tidak minum, dia akan lemah dan dia pasti akan mati. Itu keadaan yang digambarkan di dalam ayat ini. Rusa yang terengah-engah merindukan air. Mencari air. Dan inilah yang harus kita miliki. Hati yang rindu kepada Tuhan. Dalam keadaan tertekan, miliki kerinduan untuk menghampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan beres. Tidak usah banyak omong.
Saya kan sudah sering kali berkata, berdoa tentu kita tidak boleh, kita boleh menyampaikan kata-kata. Tapi Tuhan berkata, Dia tahu kok. Sebelum kita datang kepadanya, apa kebutuhan kita, Dia sudah tahu. Jadi sebenarnya kalau Dia tahu, kita nggak usah terlalu banyak bicara. Yang kita perlu apa? Ketemu Tuhan. Berjumpa dengan Yesus. Berjumpa melalui doa kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan, sudah tidak usah ngomong, sudah tahu dalam hatimu, wis Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah jawab semuanya. Ya, makanya ayo datang menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tentu saudara juga bisa berdoa di rumah, tapi saya mau katakan bahwa ada nilai plus, ada nilai lebih kalau saudara bisa datang gitu. Karena api itu ketika semakin banyak akan semakin menyala, akan semakin kuat nyalanya. Nah, jadi sekali lagi kita mau tetap memiliki kerinduan. Sebab Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan rindu akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Sebagai orang percaya, kita mau pertahankan ini kerinduan. Bahkan kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku hati yang haus dan rindu akan kebenaran itu. Saya akhiri khotbah ini dengan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Petrus berkata, ayo jadilah seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni dan sejati dan rohani. Ya, saya masih ingat ketika anak saya masih kecil. Masih bayi, bukan masih kecil, masih bayi. Wah, saudara kalau lihat mamanya sudah megang botol susu itu, wah, ginjal-ginjal. Wah, begitu rindu dia. Ayo, firman Tuhan berkata, mari kita memiliki kerinduan seperti itu. Yang selalu rindu kepada Tuhan. Rindu melihat Allah yang hidup. Tadi kita sudah baca. Kapan aku bisa melihat? Kapan aku bisa berjumpa dengan Allahku? Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia tahu pergumulan saudara. Saudara yang tertekan, datang kepada Tuhan. Menerima kelegaan, menerima berkat, menerima kelepasan. Tuhan Yesus memberkati.